telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan ku mezbah doamu, jadikan ku alatmu Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, ku serahkan semuanya bagi Engkau Tuhan. Biar jadi sesuai
jadi alatmu, biar ku jadi alat bagimu. Oh, hiaralabo, shikianaralabo. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersyukur ketika kita bisa ada di tempat ini, Bapak Ibu. Kita mungkin sebagian besar tahu situasi yang kurang baik, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan menghantar kita ya. Kita bisa beribadah kepada Tuhan dan mari kita memulai ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk
mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita. Anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini. Anugerah-Mu yang melayakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau yang akan hadir di tengah-tengah kami, menghampiri satu persatu umat-Mu yang ada di tempat ini. Menghampiri satu persatu setiap umat-Mu yang juga pada saat ini mengikuti ibadah secara streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, kami rindu merasakan kedamaian bersama dengan Engkau. Kami rindu merasakan hati yang dipenuhi dengan sukacita ketika kami bersorak dan meninggikan nama Tuhan. Ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang kami muliakan sepanjang ibadah ini. Dan kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih dan anugerah Allah, kita dapat datang beribadah kepadanya. Mari kita bersama-sama memuji kasih Tuhan yang sungguh besar bagi setiap kita.
Sepatutnya kita mendapat penghukuman karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Kristus berkata bahwa Ia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk setiap kita, orang-orang yang berdosa, supaya kita bertobat. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, kita membawa setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunannya bagi setiap kita. Sungguh heran dan ajaiblah, ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah, Dia cintaku selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah, ku puji Dia selamanya. Sungguh heran dan ajaiblah, Dia cintaku selamanya. Dia cintaku selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup setiap kami. Kasih-Mu yang memanggil setiap kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, yang melayakkan setiap kami, yang menopang setiap kami. Bahkan Kau mengutus putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, untuk menebus dan menyelamatkan setiap kami. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun. Saat kami seringkali lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri, kenyamanan kami, ketenangan kami, dan kami berusaha untuk memenuhi semua itu dengan hal-hal yang tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami lupa untuk mementingkan kepentingan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya karya penebusan-Mu yang sempurna itu Tuhan boleh memampukan setiap kami, untuk pada akhirnya kami boleh berjalan, bukan lagi dengan kekuatan kami sendiri, bukan lagi dengan tujuan-tujuan kami sendiri, tapi supaya pada akhirnya kehendak Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam hidup kami. Dan pada saat ibadah saat ini kiranya hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, dengarkanlah berita anugerah Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai respon atas berita anugerah Allah, mari kita bersama-sama menyatakan pernyataan iman Eksodus yang berbunyi demikian. Kami percaya bahwa setiap kata dalam seluruh naskah asli Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, sehingga tidak mengandung kesalahan apapun, baik dalam hal iman, etika, sejarah maupun ilmu pengetahuan. Karena diilhamkan oleh Allah,
Alkitab merupakan standar kebenaran dan otoritas tertinggi dalam seluruh aspek hidup orang percaya, baik dalam hal doktrin maupun praktik hidup. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dalam kedaulatannya yang mutlak dan pengetahuannya yang tak terbatas telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal, sebagai juru selamat satu-satunya yang telah dan akan mendamaikan setiap orang pilihan dengan Bapa. Pendamaian itu hanya bisa dicapai melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kami semua mempercayai dan dengan sangat rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung yang akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada namanya ke dalam neraka kekal dan yang akan memberikan kehidupan penuh kebahagiaan di surga kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kami percaya kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, yang melahirkan kembali setiap orang pilihan melalui kuasa Injil, memberikan iman kepada mereka, dan memimpin mereka dalam pengudusan hidup, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami menyadari bahwa semua manusia di luar Kristus adalah hamba dosa, yang tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Allah, dan dengan demikian tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Kami mengakui Gereja Universal, yang merupakan persekutuan orang percaya di segala tempat dan abad, yang mengambil komitmen untuk mencintai ibadah dan terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, serta terus-menerus membangun kehidupan kerohanian pribadi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa gereja harus memprioritaskan dan terlibat secara aktif dalam misi Allah guna mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Amin, amin. Kita beroleh hidup yang baru di dalam kemenangan Kristus atas dosa. Dan Ia memanggil setiap kita untuk hidup di dalam Dia dan memuliakannya. Mari kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, juga
dimanapun kita berada, Tuhan memanggil setiap kita untuk terlibat di dalam misinya. Mari kita sekali lagi bersama-sama memuji Tuhan, menyerahkan diri kita dan melayani Dia di sepanjang hidup kita. Boleh melayani Dia. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, di tengah keadaan bangsa kita yang saat ini penuh dengan kekacauan, biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh meneguhkan setiap kita bahwa kita dipanggil untuk bersatu, untuk mengabarkan kabar baik Allah yang membawa damai sejahtera, yang membawa keselamatan bagi setiap kita.
lagi pujikan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Dan kami rindu untuk sekali lagi dilayakkan untuk menjadi rumah doa bagi keselamatan bangsa ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan. Terus sekali lagi membimbing kami dengan kebenaran-Mu. Terus sekali lagi menyucikan kami di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh layak untuk terus menjadi berkat, untuk terus dipakai menjadi berkat bagi bangsa ini. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Silakan duduk. Sungguh satu sukacita bisa hadir di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ini pertama kali saya ada di tempat ini, oleh karena itu izinkan saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Carmelita, saat ini saya memasuki tahun ke-7 melayani di STT Saat Malang. Salam dari segenap keluarga besar STT Saat Malang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu saya juga pengen membagikan satu fun fact tentang saya mungkin. Nama saya Carmelita. Nama cici saya adalah Carmelia. Dan Bapak Ibu, waktu sepupu saya yang usianya hampir 2 kali lipat daripada saya, punya anak dan minta nama ke papa saya, tebak kira-kira namanya siapa? Carmelina. Jadi kami seringkali waktu itu saya udah mulai deg-degan ya. Sebagai pendeta, papa saya sering diminta untuk memberi nama orang gitu. Jadi saya kayak pengen kasih warning ke jemaat, jangan. Nanti Carmel lagi dan Carmel lagi aja gitu. Tapi saudara-saudara yang saya ingat tentang almarhum papa saya, selain kesukaannya ke nama Carmel, ada filosofinya, ada maknanya menurut beliau. Juga adalah satu pesan yang seringkali beliau sampaikan kepada saya dan cici saya sejak kami kecil. Dari kecil belum berantem ataupun berantem, papa saya selalu bilang yang akur ya, yang akur. Sampai kemudian kami besar, kemudian makin terlihat makin berbeda. Cici saya tomboy, saya girly, cici saya suka mesin, saya suka boneka. Papa saya selalu bilang yang akur ya, yang akur. Dan dia terus berkata demikian sampai saya berpikir kenapa sih? Nanti kan juga masing-masing menikah sendiri-sendiri. Tapi papa saya terus bilang yang akur. Ingat kalian satu keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun saya tidak ada di sisi papa saya ketika dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tetapi saya yakin satu hal yang mungkin dia akan ucapkan kepada kami saat itu adalah yang akur ya. Yang akur satu keluarga. Saudara-saudara menariknya, kemudian saya mendapati bahwa ketika saya memeluk kedua anak saya yang baru usia 13 dan 10 tahun, saya secara natural menyatakan hal yang sama. Yang akur ya, ingat kalian satu keluarga. Saudara-saudara, apakah ini hanya soal keturunan? Tetapi ternyata ketika saya menjumpai jemaat, ketika kemudian saya tanya, Ai mau didoain apa, Asuk mau didoain apa, doain biar anak-anak akur. Biar anak-anak tetap jadi satu. Oleh karena itu saudara-saudara ketika kemudian saya menoleh kepada doa Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-17 yang telah kita pelajari bersama sepanjang bulan Agustus ini. Saya merasa ada terngiang suara papa saya ketika Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam pasal 17 ayat yang ke-21 ini supaya mereka menjadi satu. Tetapi sebelum sampai di sana coba kita ingat sekali lagi apa yang kita telah pelajari sepanjang 1 bulan ini Bapak Ibu. Kita belajar bahwa Yohanes 17 ini adalah satu dari semikian banyak sekitar 21 doa Tuhan Yesus, bukan? Dan ini adalah salah satu doa yang terpanjang. Dan bukan hanya itu saja, doa ini diucapkan menjelang detik-detik terakhir kehidupannya.
Dan saudara-saudara coba kalau kita lihat sangat menarik sekali. Di dalam 21 pasal Yohanes, pasal 1 sampai 12 menceritakan perjalanan Yesus. Kemudian mulai 13 sampai 17 itu zoom in kepada satu hari tertentu, satu periode waktu yang sangat singkat. Seolah-olah ada satu emphasis, ada satu penekanan yang pengen Yohanes tunjukkan di sana. Dan hanya Yohanes yang mencatat doa Tuhan Yesus ini sebelum kemudian di dalam pasal 18 dia ditangkap. Nah saudara-saudara, kita juga telah melihat bagaimana di dalam doanya ini, mulai dari ayat yang pertama hingga yang kelima, Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya. Bagaimana dia menyatakan kepada Tuhan, ini tugas yang telah aku lakukan. Maka ini aku lakukan lagi, anak aku juga mau berdoa untuk murid-murid. Pasal ayat yang ke-6 sampai yang ke-19. Untuk ke-11 murid ini. Karena Yudas telah pergi, bukan? Nah kemudian di dalam ayat yang ke-20 dia berkata, bukan untuk mereka ini saja. Bukan untuk ke-11 murid ini saja aku berdoa. Tetapi aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara-saudara, pada saat itu Tuhan Yesus yakin bahwa murid ini setelah dia mati dan setelah dia pergi dan setelah dia bangkit naik ke surga, murid-murid ini akan melakukan tugasnya mengabarkan Injil Kristus. Dan ketika dia mengabarkan Injil Kristus, maka akan ada orang yang percaya. Orang-orang percaya ini kemudian akan bertumbuh menjadi murid dan kembali melakukannya, memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang lain, orang-orang menjadi percaya, bertumbuh menjadi murid Kristus dan memberitakannya lagi kepada orang lain. Dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata, dia berdoa untuk orang-orang yang percaya karena hasil 11 murid ini, dia berdoa untuk semua orang Kristen di segala abad dan tempat, termasuk kita. Termasuk orang-orang yang akan percaya karena pemberitaan kita. Karena bukankah kita semua juga adalah murid Kristus yang dipanggil untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang. Nah saudara-saudara, jadi Yesus berdoa untuk kita, orang percaya yang juga bertumbuh menjadi murid dan akan memberitakan Injil Kristus. Nah kemudian apa isi doanya? Supaya mereka jadi satu. Saudara-saudara, Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Dan inilah doa Yesus untuk orang-orang percaya, ada satu kesatuan, ada satu unity di dalamnya. Nah saudara-saudara, doa Yesus di sini bukan sesuatu yang muluk, bukan? Kalau papa saja terus menyampaikan kerinduannya untuk anak-anaknya jadi akur, jadi satu. Saya punya keinginan yang sama, jemaat-jemaat, orang-orang lain juga punya keinginan yang sama. Maka doa Yesus di sini bukan sesuatu hal yang muluk, bukan? Dia cuma pengen anak-anaknya, murid-muridnya jadi satu. Satu keinginan yang kita juga bisa relate pasti. Kita bisa paham. Nah tetapi saudara, bukankah kita juga melihat kesatuan tubuh Kristus itu sulit sekali tercapai. Bahkan kita kadang melihat gereja pecah lagi. Orang berantem lagi. Dan bahkan sampai orang-orang tidak mau ke gereja karena dibilang mau ngapain? Saya lebih akur daripada orang-orang Kristen yang ada di gereja. Karena seolah-olah kesatuan itu kita tahu. Didengungkan di dalam tema-tema HUT gereja, HUT komisi. Ketika didirikan gereja baru kita bersatu sebagai tubuh Kristus. Tetapi pada saat yang sama kita tahu apa sih unity itu? Itu terlalu sulit, terlalu susah. Dan jadi sebenarnya apa yang pengen dikejar dalam unity itu? Nah saudara-saudara, unity ini kita tahu bahwa ini bukan hanya tema milik gereja, bukan? Bukankah di luar sana dunia pun pingin mengejar satu kesatuan? Ketika Martin Luther King Jr. berkata, I have a dream, di mana semua orang jadi satu. Bukan karena warna kulit, bukan karena yang lainnya, jadi satu. Dan bukankah kemudian lagu-lagu walaupun tidak secara gamblang mengatakan, tapi mereka, if only we are one people, imagine. Atau ada juga lagu yang berkata, why can't we be friends? Kenapa kita gak bisa berteman jadi satu?
Saudara-saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa kesatuan ini memang sesuatu yang sangat dirindukan. Dan oleh karena itu sekali lagi, ini bukan satu keinginan yang muluk dari Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara, jadi pertanyaannya, kalau itu memang sesuatu yang natural, kalau memang itu sesuatu yang rasanya memang baik untuk diinginkan, jadi bagaimana atau apa sebenarnya kesatuan yang Tuhan Yesus maksudkan? Di dalam kemurahannya kemudian Tuhan menjelaskan di dalam ayat berikutnya. Kalau kita perhatikan bersama ayat 21 ketika dikatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ya, saudara-saudara perhatikan yang di bold di sini, sama seperti, just as. Sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam aku di dalam engkau Tuhan. Saudara-saudara, di sini Yesus memberikan contoh kesatuan yang dia maksud. Dia menjelaskan kesatuan seperti apa yang dia doakan untuk orang-orang percaya. Saudara-saudara, dia berdoa, Bapa, jadikanlah mereka ini satu seperti kita. Seperti kita adalah satu. Nah, saudara-saudara, sampai di sini coba kita mengerti siapa kita di sini, seperti Bapa dan aku adalah satu. Saudara-saudara, ini mengacu kepada konsep Allah Tritunggal. Bagaimana Allah Bapa di dalam Allah Anak dan Allah Anak di dalam Allah Bapa. Nah saudara-saudara, kadang kita begitu dengar Allah Tritunggal rasanya waduh kayaknya itu udah susah bener deh ya. Udah ikut seminar berkali-kali tetap gak ngerti. Udah baca buku begitu banyak tetap kayak susah. Tapi saudara-saudara, memang Allah Tritunggal itu konsep yang penuh misteri. Dan sesungguhnya kita patut bersyukur karena itu adalah satu misteri. Karena memang Allah itu sepatutnya part of it is mystery. Jika Allah bisa dimengerti secara utuh, maka dia bukanlah Allah. Jika Allah yang seharusnya lebih besar daripada kita bisa kita mengerti secara utuh, that's not the real God. Apalagi Allah Tritunggal. Dalam konsep yang begitu luar biasa, unik dan penuh misteri, kita hanya bisa mengerti bits and pieces. Tetapi kita bisa percaya bahwa ada satu kesatuan Allah Tritunggal di dalamnya. Nah saudara-saudara coba ya, jadi banyak orang berusaha menggambarkan Allah Tritunggal kan? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga contoh-contoh ilustrasi-ilustrasinya ya, penggambarannya. Ada yang benar-benar kayaknya, wah enggak banget itu. Bukan Allah Tritunggal banget itu penggambarannya. Ada juga yang bikin kita mikir, bener gak ya? Misalnya sobat sekalian Bapak Ibu kasih tahu, kira-kira bener gak nih penggambarannya? Ada yang bilang Allah Tritunggal itu seperti buah mangga. Allah Bapa itu kulitnya, Allah Anak itu dagingnya, Allah Roh Kudus itu bijinya. Kira-kira gitu gak? Mungkin gak berani jawab, tapi pertanyaannya kenapa gak buah salak gitu ya? Kenapa gak buah yang lainnya? Ada juga orang yang kemudian bilang, Allah Tritunggal itu gampang, gini aja, kayak kita. Maksudnya gini, saya kan Karmelita nih, di rumah saya jadi mama, peran saya mama. Di kantor saya ya staff, pembina begitu. Di gereja, sama suami saya istri. Sama-sama satu orang sih Karmelita, perannya beda. Gitu enggak? Enggak. Ini udah pasti jelas enggak Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini adalah satu orang yang sama menjalankan 3 peran berbeda. Tetapi Allah Tritunggal kita itu seperti tadi dikatakan dalam pernyataan iman. Satu essence, satu Allah, tapi 3 pribadi. Karena bayangkan betapa anehnya kalau penggambaran itu benar, kemudian Yesus berkata seperti engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Tuhan Yesus berbicara sama dirinya sendiri. Kalau benar itu hanya soal perbedaan peran, apakah Tuhan Yesus hanya sedang berbicara kepada dirinya sendiri? Enggak kan? Tetapi kita tahu bahwa Allah Tritunggal ini adalah satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda. Allah Bapa yang menciptakan, Allah Anak yang turun ke dunia menyelamatkan, dan Allah Roh Kudus yang terus mendampingi orang percaya sampai sekarang. Mereka pribadi yang berbeda, jadi satu di dalam ketritunggalan Allah. And this is the model for our unity. Inilah contohnya kesatuan yang Tuhan Yesus doakan.
Yaitu bahwa di dalam kesatuan itu tidak harus ada uniformity. Bukan berarti tidak boleh ada perbedaan. Tetapi kesatuan yang bermodelkan Allah Tritunggal mengajarkan kepada kita. Bukan sameness, bukan uniformity, but harmony. Bukannya ketiadaan keperbedaan, tetapi adanya harmony among those differences. Bukan aku. Buktinya Tuhan Yesus gak pernah bilang, aku yang turun, aku yang menderita, aku yang paling baik. Tetapi Yesus berkata, aku melakukan tugas Bapa. Bapa juga gak bilang, aku yang paling hebat, aku yang menciptakan. Tetapi Bapa berkata, inilah anakku, dengarkanlah dia. Dan Roh Kudus pun bukan berkata, aduh aku paling jarang disebut, aku cuma mengawang-awang. Tetapi dia berkata, aku yang akan mendampingi kamu, menyatakan kebenaran. Kesatuan di dalam Allah Tritunggal bukanlah kesatuan yang berkata, it's me, it's about me. Tetapi kesatuan di dalam Allah Tritunggal adalah kesatuan tentang mencapai misi. Misi penyelamatan, it's about us. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kesatuan yang Yesus maksudkan adalah kesatuan yang bermodelkan pada ketritunggalan Allah. Kesatuan yang bermodelkan pada Allah Tritunggal, di mana ada harmoni di dalam perbedaan, di mana ada us, and it's not about we. And this is the unity yang Yesus doakan bagi kita. Saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus juga tidak hanya berhenti sampai di sana. Dia juga kemudian berkata di dalam ayat yang ke-22. Dikatakan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Lihat sekali lagi, perhatikan bagaimana Yesus mengulangi modelnya, model kesatuannya diulangi di sini. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-23, dia mengatakan hal yang kurang lebih sama. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Saudara-saudara, perhatikan kata sambungnya. Perhatikan dikatakan di dalam dua ayat yang back to back ini. Dikatakan supaya mereka menjadi satu dan supaya mereka sempurna menjadi satu. Supaya menunjukkan bahwa Yesus melakukan sesuatu for a purpose. Dia melakukan sesuatu supaya ini terjadi. Nah, supayanya apa? Supaya jadi satu, ya kan? Karena memang itu doanya. Jadi supaya kita bisa jadi satu, Jesus did something. Apa yang dia lakukan? Dua ayat ini memberitahukannya kepada kita. Aku telah memberikan mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Dan yang kedua, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Saudara-saudara, dua hal ini menarik sekali karena memperlihatkan bahwa Yesus bukan hanya berdoa dan memodelkan kesatuan itu. Tetapi kemudian Yesus juga menyatakan ini yang sudah dilakukan dan ini yang perlu dilakukan untuk mencapai kesatuan itu. Saudara-saudara, di sini Yesus berkata bahwa kesatuan itu harus dimulai dengan masing-masing pribadi itu menjadi satu dengan Allah. Melihat kemuliaan Allah, melihat kemuliaan Yesus Sang Juru Selamat itu. Dan kemudian menerima Yesus Kristus untuk masuk ke dalam hatinya. Sehingga Yesus ada di dalam dia dan dia di dalam Yesus. Dan saudara-saudara, ini menarik sekali. Karena dengan tidak langsung di sini Yesus menekankan bahwa kesatuan itu harus dimulai dengan masing-masing pribadi bersatu dengan Allah. Kesatuan itu, kesatuan yang bermodalkan kepada Allah Tritunggal, bukan sekadar random saja dilakukan. Tapi harus dimulai dengan masing-masing orang bersatu dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita membayangkan segitiga, mungkin Bapak Ibu yang segitiga, ada satu puncaknya di atas. Jika ini adalah kesatuan yang pengen kita capai, bagaimana kita yang di bawah ini untuk menjadi satu kepada Kristus itu, yaitu masing-masing kita
harus bergerak bersama kepada Kristus, bukan? Atau kalau misalnya di dalam lingkup yang lebih besar, mari kita bayangkan silinder atau kon penahan mobil di depan tadi. Untuk mencapai satu titik kesatuan yang bermodelkan Tritunggal itu, semua ini harus berjalan mendekat kepada Kristus. Berjalan mendekat kepada Tuhan. Loh saudara-saudara, kemudian kita bertanya, loh berarti kita tidak bisa bersatu dengan orang yang non-Kristen, dengan orang yang belum percaya? Bisa, ini satu bangsa kita jadi satu. Di dalam perusahaan kita jadi satu. Tetapi saudara-saudara, kesatuan itu berbeda dengan kesatuan yang Tuhan Yesus harapkan terjadi di dalam tubuh orang percaya. Kesatuan yang dia inginkan adalah kesatuan yang semuanya dimulai dengan kesatuan dengan Kristus. Kesatuan dari Allah Bapa. Kenapa? Karena kesatuan itu adalah top down, bukan bottom up. Saudara-saudara, saya setuju dengan Alistair Begg dan juga Gary Hermick. Dua pengkhotbah expositionary yang berkata kemudian bahwa our God is the God of unity. Allah kita adalah Allah sumber dari segala kesatuan. Kesatuan itu bukan inisiasi kita bawa kepada Tuhan. Tapi kesatuan itu adalah from top to the bottom. Dari Tuhan kepada kita. Coba kita lihat contohnya. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi di dalam Kejadian, kemudian Tuhan menciptakan pria dan wanita. Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Tuhan satukan. Ketika Tuhan kemudian menciptakan keluarga dengan Kain dan Abel, itu pun disatukan dalam satu keluarga. Beranak cuculah dan berkumpullah dalam satu keluarga. Tuhan mempersatukan. He loves unity karena memang itu adalah karakter dia. Dan semua penggambaran tentang tubuh Kristus adalah tubuh menjadi satu. Kawanan domba Allah menjadi satu. Ranting anggur itu satu kesatuan. Our God is a God of unity. Karena itu hanya dari Allah saja kesatuan itu bisa turun menjadi natur kita. Nah, jika Allah itu menyatukan, iblis itu memecahkan. Yang pertama kali iblis pecahkan adalah kesatuan kita dengan Allah, bukan? Ketika dia berkata, Hawa, gak usah dengerin Tuhan. Kamu yakin Tuhan kasih tahu kamu seluruhnya? Adam dan Hawa yang tadi bisa berkomunikasi karena jadi satu dengan Tuhan di dalam Taman Eden itu, sekarang terpecah karena Hawa terpecah. Disunity. Dan kemudian ketika Adam dan Hawa itu di-challenge oleh Tuhan, what did you do? Apa yang kamu lakukan? Lihat perpecahan dan perceraian itu terjadi ketika Adam bilang, salah dia, salah dia. Dan mari coba kita bayangkan kemudian Hawa bilang, enak aja loh sekarang kamu salahin saya. Tadi pas makan enak-enak aja. Tapi kan salah kamu. Tapi kan kamu juga terima. Bisa bayangkan itu sebenarnya pertengkaran jauh lebih panjang daripada yang dicatat di dalam Alkitab. Dan mulai terjadi disunity. Lihat apa yang terjadi di dalam keluarga pertama yang Allah satukan, yaitu Adam, Hawa, Kain dan Habel. Dirusak, divides. Karena Kain membenci dan iri dan kemudian membunuh Habel, bukan? Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah sumber segala kesatuan yang menyatukan. Sedangkan iblis itu memporak-porandakan. Allah menyatukan dan iblis memisahkan. Dia memisahkan segala sesuatunya. Kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Itulah sebabnya ketika kita ingin bersatu seperti kesatuan Allah Tritunggal, itu harus dimulai dengan kesatuan kita dengan Tuhan. Karena selama kita belum bisa bersatu dengan Tuhan, selama kita belum bisa menerima kemuliaan Allah itu untuk jadi satu dengan kita, menerima bahwa Dia adalah juru selamat itu, roh perpecahan itu akan terus ada dan iblis akan terus men-trigger perpecahan kita. Saudara-saudara ingat the Tower of Babel? Saudara-saudara ingat Babel? Mereka berusaha bersatu.
Tapi sekali lagi tanpa Tuhan, kesatuan itu berusaha men-challenge Tuhan instead of memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kesatuan yang Tuhan Yesus doakan bagi kita adalah kesatuan yang bermodelkan kepada Kristus. Kesatuan yang bermodelkan kepada Allah Tritunggal. Yang dilakukan, dimulai dengan kesatuan di dalam Allah. Lalu apakah hanya berhenti sampai di sana? Tidak. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang berikutnya. Di dalam ayat 21 bagian C tadi dikatakan, ketika Yesus berkata supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka di dalam kita. Kemudian ada kata yang kedua, kata sambung berikutnya adalah agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah saudara-saudara, menariknya, Yesus ulangi ini sekali lagi dalam ayat yang ke-23. Dikatakan supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti aku. Saudara-saudara, sekali lagi perhatikan kata supaya dan agar. Jadi Yesus berdoa supaya kita jadi satu seperti Allah Tritunggal. Dan Yesus telah melakukan sesuatu, memberikan kemuliaan dan menyatakan dirinya supaya kita menjadi satu. Supaya, nah ini menarik. Kenapa? Karena ini berarti kesatuan yang Yesus doakan, kesatuan yang Yesus inginkan itu bukan sekedar kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul aja, yang penting sesama orang Kristen kumpul. Yang penting sesama orang Kristen akur. Udah, yang penting jadi satu. Enggak. Tetapi ada tujuan yang Yesus berikan di dalam kesatuan itu. Dikatakan supaya dunia percaya. Saudara-saudara, perhatikan supaya dan agar ini menunjukkan ada satu yang ingin dicapai dari kesatuan. Dan kemudian ada target audience-nya. Untuk siapa? Yaitu dunia. Dunia sekitar kita. Itu target audience-nya. Kemudian apa yang pengen dicapai dari target audience ini? Kesatuan ini ditujukan supaya dunia ini apa? Supaya dunia percaya dan tahu. Jadi jelas saudara-saudara, sampai di sini kita mau melihat kembali kesatuan ini yang seperti kesatuan Allah Tritunggal yang hanya bisa dicapai di dalam Kristus, ini adalah punya tujuan untuk kepada dunia. Tujuan kesatuan ini bukan untuk kita having fun tuh, makanya jadi satu di dalam tubuh Kristus, jadi orang Kristen enak karena kita bersatu. Tidak. Tapi supaya, agar ada tujuan. Dan tujuannya ini diberikan kepada target audiensnya adalah dunia. Supaya dunia mencapai satu target quality, percaya dan tahu. Saudara-saudara, kesatuan yang Yesus harapkan bukan untuk sekedar kesenangan kita, tetapi untuk dunia. Tahu apa? Percaya apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara-saudara, perhatikan kalau ayat ini, kalimat ini diulang 2 kali, ayat 21 sampai 23, persis sama. Dan ini membuat kita harus berhenti dan berpikir, what is so important? Kenapa sampai dunia perlu banget untuk tahu bahwa Tuhan Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Saudara-saudara, coba kita memikirkan kembali di konteks zaman itu. Bangsa Israel dalam konteks zaman itu mereka terus sedang menantikan datangnya seorang Mesias. Mesias atau Kristus yang artinya adalah utusan Allah. Penyelamat yang diutus Allah. Sehingga secara konteks dekat pada saat itu, kalau murid-muridnya menjadi saksi bagi gereja orang percaya, Kisah Rasul kemudian di situ, itu untuk menyatakan bahwa Yesus ini bukan sembarang guru. Yesus ini bukan sekadar orang baik, tapi Yesus ini adalah Sang Mesias yang telah ditunggu ratusan tahun. This is Him.
Yang artinya dia diutus Tuhan dan dia is the real Savior. Karena di dalam masa penantian itu udah banyak orang ngaku kalau mereka Mesias. Dalam masa penantian itu udah banyak orang yang ngaku, aku bisa menyelamatkan kalian. Mereka capek. Sama kan seperti kita. Capek lihat bangsa ini. Capek lihat negara ini. Gini lagi, gini lagi. Dan bukankah kita sadar tidak sadar, kita mengharapkan datangnya satu orang dari Tuhan. Karena kita tahu cuma Tuhan yang bisa do something untuk negara kita, bukan? Oh, andai saja kemudian Yesus ada pada saat itu. Dan mereka juga menantikan, orang-orang pada saat itu menantikan di dalam kegelisahan yang sama seperti kita. Oleh karena itu penting kalau umat Kristen bersatu dan menyatakan berita, this is him, this is the Messiah. Ini yang kita nanti-nantikan, ini yang diutus oleh Tuhan, ini the real Savior. Dan itu juga yang terus berlaku sampai zaman ini bagi kita. The world, dunia ini menantikan datangnya penyelamat. Dan mereka juga udah capek. Semua orang ngaku-ngaku. Semua orang memberi janji. Tapi semua itu hanya sebuah luka dan hancurnya harapan. Kita menantikan datangnya the Messiah. Saudara-saudara, itu penting. Sehingga ketika Yesus berkata bahwa mereka tahu bahwa Yesuslah the real Savior, the Messiah. Saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita bahwa sekali lagi kesatuan itu bukan hanya untuk jadi satu keluarga besar Allah untuk kita. Tapi untuk dunia. Supaya dunia tahu bahwa Yesuslah the real Savior. Itulah sebabnya kemudian di dalam ayat yang ke-25. Ketika dikatakan ya Bapa yang adil. Dunia tidak mengenal Engkau. Tetapi aku, Yesus Kristus, mengenal Engkau dan mereka ini. Murid-murid dan orang percaya yang sedang didoakan di sini, mereka tahu. Kita tahu kan? Kita tahu bahwa Yesus is the real Savior. Kita tahu bahwa Yesus is the Messiah. Dan itu kemudian dikatakan, aku telah memberitahukan namamu supaya itu yang juga terus ada di dalam mereka. Saudara-saudara, kesatuan yang Yesus harapkan adalah kesatuan untuk menjadi saksi. Untuk bersaksi bagi dunia. Dan perhatikan bahwa kemudian di dalam ayat yang ke-23. Selain bahwa Yesus berkata bahwa supaya dunia tahu bahwa Tuhan yang telah mengutus Yesus. Juga dikatakan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara-saudara, saya rasa Tuhan Yesus bukan sekedar menambahkan kalimat di sini. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa engkau Allah Bapa mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mengingatkan kita pada satu ayat terkenal yang tadi dibaca di awal ibadah. Apa itu Bapak Ibu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengirimkan anak yang tunggal. Dan itu yang Yesus pengen sampaikan. Yesus pengen tahu. Yesus pengen kita sadar dan kita terus menyaksikan. Bahwa Allah mengirimkan anak yang tunggal. Bukan untuk sekedar lihat. I am the real God. I have the power. Tapi bahwa motif di belakangnya, penggerak di belakangnya adalah kasih. Dan saudara-saudara dengar, Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Yesus. Saudara-saudara, ini privilege yang besar. Misalnya seperti yang jadi contohnya. Sebagai dosen di seminari, kami punya banyak mahasiswa di asrama. Dan mahasiswa itu cukup sering datang ke rumah kami. Ada beberapa yang sekedar having fun, main board games, tapi ada beberapa yang memang dekat. Kadang cuma pengen butuh tempat nangis, pengen butuh tempat merasa rumah, mereka datang.
Nah kalau saudara-saudara tanya, ibu sayang sama mahasiswa ibu? Sayang. Sayang lah kalau mereka cerita, kalau mereka curhat, kadang saya peluk, kalau yang cewek saya hibur dan yang lainnya. Nah tetapi sekarang coba saudara tanya, sayangnya saya ke mahasiswa, sama gak sama sayangnya saya ke anak saya? Kalau anak saya masuk penjara, misalnya nih amit-amit ya, anak saya kecelakaan atau apa, saya bakal mati-matian dong bebasin dia. Ya kan? Kalau sampai mahasiswa saya yang saya sayang, yang deket banget sama keluarga kami, kemudian kenapa-napa sampai masuk penjara, dan bayarannya adalah uang sekolah anak saya, kira-kira saya korbankan semudah itu enggak? Enggak. Kenapa? Sayang sih sayang, tapi sayangnya ada beda dikit. Dalam ketidaksempurnaan saya sayangnya ada beda dikit. Bapak Ibu bisa ngerti ya? Tetapi di sini Allah Bapa yang sayang banget sama anaknya, yang di dalam kesatuan Allah Tritunggal itu, yang udah pol sayangnya, mereka sayang dari eternity to eternity. Kemudian Allah Bapa ini lihat orang berdosa yang gak tahu diri, yang udah diselamatin tapi masih keras kepala, yang gak mau jadi satu itu. Dan dia sayang kita sama. Bahkan sampai dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia korbanin anaknya untuk kita. Isn't that a privilege? Isn't that awesome? And this is the love. Inilah kasih yang Tuhan Yesus terus pengen dunia lihat. Saudara-saudara, Yesus di detik-detik terakhir sebelum ditangkap, Dia ingat kita. Dia tahu kita akan menghadapi begitu banyak tantangan yang membuat kita tidak bisa bersatu. Itulah sebabnya dia berdoa supaya kita jadi satu. Seperti kesatuan Allah Tritunggal yang ada harmoni di dalam perbedaan. Yang ada us, bukan sekedar me. Kesatuan yang dimulai dari Allah. Karena God is the source of unity. Dan kesatuan untuk menjadi saksi bahwa Kristus adalah juru selamat. Bahwa Kristus adalah sang penebus. Kesatuan yang menjadi saksi untuk dunia. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudara, bukankah ini berita yang sama? Yang kita butuhkan. Yang negara ini butuhkan di dalam segala gejolaknya saat ini. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana dengan hancur hati minggu ini diakhiri dengan begitu banyak demo. Ada kesedihan yang luar biasa, kekecewaan, kemarahan. Bagaimana kita kemudian bisa bersatu untuk menjadi saksi di momen ini? Oh saudara-saudara, betul, mungkin kita hanya bisa berdoa, betul. We believe in the power of prayer, right? Ketika kita bersatu untuk berdoa, bernyanyi, membawa bangsa ini, meminta belas kasihan Tuhan. Dan mari kita juga berdoa, agar kiranya kita bisa bersatu, bukannya menambah perpecahan. Tapi kita bisa bersatu menjadi kesaksian, mengabarkan Injil Kristus itu. Membawa berita pendamaian yang telah Yesus berikan kepada kita. Juga kepada orang-orang sekitar kita. Lewat apa yang kita posting, lewat apa yang kita sampaikan, biarlah kita terus membawa pendamaian. Sehingga kesatuan kita sebagai orang Kristen bukan kesatuan yang eksklusif untuk kita saja. Tapi kesatuan yang menjadi kesaksian. Bahwa Yesus is the real Savior. Bahwa Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, mari kita mengambil waktu berdoa untuk kesatuan kita sebagai satu tubuh Kristus di gereja lokal ini. Dan mari kita juga mau berdoa kiranya kesatuan ini juga bisa menjadi kesaksian untuk perumahan di sekitar kita, untuk kota kita, untuk negara kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, betapa kami bersyukur mendengar Engkau mengingat kami di dalam doa-Mu dan Engkau berdoa untuk satu hal yang penting itu, yaitu untuk jadi akur, jadi satu. Tuhan, kami pun rindu agar kami sebagai anak-anak-Mu terus bersatu. Biarlah itu yang boleh terus menjadi satu tujuan kami. Mengejar kesatuan yang Tuhan doakan. Kesatuan di dalam Kristus. Dan Tuhan biarlah Engkau juga yang terus mengingatkan kami. Bahwa kesatuan ini pun harus menjadi kesaksian. Menjadi berkat, menyampaikan berita bahwa Engkaulah the real Messiah, the real Savior. Oh Tuhan, kami berdoa, bila di dalam momen ini ketika bangsa kami butuh berita pengharapan, butuh berita kasih dari Tuhan. Biarlah kesatuan ini boleh mengguncang kenyamanan kami, mendorong kami untuk menjadi satu dan bersaksi. Bersatu lewat doa, bersatu lewat kasih dalam setiap hal yang bisa kami lakukan. Bapa, berkenanlah kiranya Engkau menyatakan kesatuan itu di dalam gereja lokal ini. Dan bekerjalah lewat di dalam kami juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang telah Ia limpahkan bagi setiap kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah selesai ibadah, maupun secara non-tunai melalui transfer maupun scan kris ke rekening yang tertera di layar, maupun yang terdapat di balik amplop persembahan. Dan sambil kita mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom, perkenalkan ini kami TK SD SMP Kristen Exodus Sorong. Ikuti kegiatan kami yuk. Nah ini di TK, kami sedang mempersiapkan tanah untuk menanam. Anak-anak happy dan senang. Nah kalau ini kami sedang melakukan eksperimen massa jenis air, di mana airnya akan dituangkan garam dalam kapasitas yang cukup tinggi, lalu ditaruh telur ya. Nah kalau ini ada eksperimen densitas dan tegangan permukaan. Nah kalau yang ini mereka buat kelepon bersama Miss dan Misternya. Nah ini kami bersama para orang tua dan murid rekreasi ke pantai dan berenang bersama di sana. Selain kegiatan TK ada juga kegiatan SD. Nah ini meskipun di bawah panas matahari Sorong yang begitu membakar ya, tapi anak-anak begitu happy dan senang menikmati senam bersama para gurunya. Nah ini dia yang paling terbaru dari kami, yaitu SMP. Puji Tuhan di tahun ini SMP kita berdiri dan Tuhan percayakan 7 anak bersama-sama dengan kami. Kelas online matematika. Kalau ini kami sedang menggunting plastik untuk dibuat taplak meja. Kami sedang menggali tanah untuk membuat pupuk untuk menanam bunga. Mereka sedang mempersiapkan pot dari jerigen bekas. Mereka senang sekali kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, ketimbang memikirkan banyak teori. Ini bunga mereka sendiri, mereka sedang melakukan observasi. Mereka sedang melakukan tugas IPA. Selain itu, kami juga ada lomba 17 Agustus. Kami dari SMP Kristen Exodus
Rakyat Kemerdekaan semuanya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa kembali. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ingin saya sampaikan pada saat pagi hari ini. Yang pertama terima kasih Ibu yang sudah melayani, nanti KU3 kita ketemu lagi. Nah yang pertama adalah mengenai ini ya, jadwal bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Oke, kalau tidak ada. Dan untuk nanti setelah KU2 kita akan mengadakan basar yang diadakan oleh Komisi Sekolah Minggu. Jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti nanti bisa menunggu untuk selesai KU2 ya, menikmati acara basar di bawah. Nah itu saja yang ingin saya tegaskan pada saat ini. Dan satu lagi, karena situasi yang tidak begitu baik di luar sana, saya menghimbau untuk kita tetap waspada dan berhikmat, supaya kita juga lebih berhikmat juga di dalam menyebarkan segala informasi yang ada di media sosial, baik di grup dan lain sebagainya, di grup WA dan lain sebagainya. Dan satu hal lagi yang sangat penting yang bisa kita lakukan adalah kita terus menyerahkan bangsa negara kita, supaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memulihkan kondisi yang ada sekarang ini ya. Baik, saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ada pokok doa syafaat yang ingin saya ajak kita doakan bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama untuk para pemimpin bangsa ini, supaya Tuhan berikan hikmat di dalam menyikapi situasi demonstran yang semakin masif terjadi. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan memulihkan bangsa Indonesia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang akan menerima, Engkau yang akan memberkati, dan kami bisa mempergunakan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, Engkau yang akan terus menolong anak-anak Tuhan yang sudah mengumpulkan persembahan. Engkau memberkati mereka di dalam setiap keluarga dan pelayanan dan usaha mereka. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan juga yang akan melindungi. Tuhan terima kasih, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini. Kiranya mereka mengambil langkah yang bijaksana. Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada presiden kami, kepada aparat. Kiranya Tuhan, setiap kebijakan, keputusan yang diambil di masa-masa yang sangat sulit ini, benar-benar memberikan kesejukan, meredakan amarah masyarakat, benar-benar membawa situasi kembali tenang, kembali damai ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ya Tuhan, Presiden kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi dia. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan, juga untuk demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah, di beberapa kota di Indonesia ini. Tuhan, Engkau mengetahui bangsa ini, Engkau mengetahui setiap hati masyarakat bangsa ini yang mungkin dipenuhi dengan rasa kecewa dengan pemerintahan. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau juga yang menjaga setiap hati kami, untuk kami boleh menahan diri, menyalurkan setiap aspirasi dengan cara yang baik. Kami berdoa menyerahkan untuk kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Ya Tuhan, biarlah semuanya ini boleh selesai, boleh berhenti, dan kami boleh merasakan ketenangan kembali ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong bangsa ini. Kami hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan, tolong kami secara khusus juga untuk setiap anak-anak Tuhan. Dimanapun kami berada, kami memohon perlindungan dari Engkau. Kami memohon juga hikmat dari Engkau. Kami memohon biarlah Engkau yang akan terus memberikan kepada kami hati yang penuh dengan kebijaksanaan dari Engkau.
menyikapi setiap peristiwa dengan melihat bahwa Tuhan yang berdaulat dan kami menyerahkan di dalam setiap doa-doa kami. Engkaulah yang sanggup menolong kami. Engkau yang memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dan Allah yang akan terus menolong dan melindungimu hari lepas hari. Menjagamu di dalam genggaman tangannya yang penuh kuasa. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan kekuatan hari lepas hari. Memberikan engkau tuntunan dan memberikan engkau pertolongan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu. Dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita semuanya.